Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih sudah menonton video pertama saya ini. Itu resume tentang Sistem Informasi Geografi atau SIG. Nama saya Siti Zulfia, NIM 190304041. Kita mulai dari bahasan 1 dan 2, yaitu pengantar Sistem Informasi Geografis SIG. Situ ada definisi SIG, latar belakang SIG, perbedaan, manfaat SIG, kemudian keunggulan SIG. Kita mulai dengan definisi SIG. Sistem Informasi Geografis atau SIG atau Geographic Information System (GIS) adalah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengatur, dan menampilkan seluruh jenis data geografis. Dalam SIG terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Sedikit gambaran tentang komponen tersebut adalah sistem komponen komputer, komponen hardware dan software, kemudian data geospasial, kemudian ada pengguna atau SDM. Latar belakang SIG. Pengguna SIG meningkat tajam sejak tahun 1980-an. Peningkatan pemakaian sistem ini terjadi di kalangan pemerintah, militer, akademis, atau bisnis, terutama di negara-negara maju. Hal ini dikarenakan teknologi SIG banyak mendasarkan pada teknologi digital sebagai alat analisis, maka dari itu peranan SIG sangat besar bagi perkembangan teknologi masa ini. Ada perbedaan antara SIG dan sistem informasi lainnya. Perbedaan itu adalah SIG dapat bekerja dengan data spasial. SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan layar-layar data suatu titik yang sama dalam suatu ruang, serta mengkombinasikan, menganalisis, dan memetakan hasil. Berikut sedikit gambaran tentang data source dan layer. Ada strip data, building data, vegetation data, integrated data. Kemudian ada manfaat SIG. Manfaat SIG ada 8 manfaat. Yang pertama adalah inventarisasi dan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian ada perencanaan pemukiman. Ketiga, penyediaan informasi kependudukan dan sosial ekonomi. Keempat, informasi lingkungan. Kelima, informasi pengelolaan pertahanan. Keenam, inventarisasi daerah pariwisata. Ketujuh, penentuan lokasi-lokasi bisnis. Kedelapan, penaksiran potensi pajak. Selain manfaat SIG, ada juga keunggulan SIG, yaitu ada 5 keunggulan. Yang pertama, pemrosesan data memakan waktu yang singkat atau tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian ada lebih fleksibel dalam memvisualisasi data. Yang ketiga, pertukaran data spasial yang lebih mudah, relatif lebih cepat dan murah. Kemudian ada 4, pengelolaan data lebih praktis dan akurat. Dan yang kelima, fleksibilitas format data. Demikian untuk bahasan 1 dan 2. Kita ke bahasan 3, yaitu komponen sistem informasi geografi atau SIG. Sini ada komponen-komponen SIG. Yang pertama ada hardware, software, data, methods, dan people atau pengguna atau SDM. Kemudian ada fungsi komponen-komponen SIG. Ada 5 komponen SIG. Fungsi-fungsinya masing-masing memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Kemudian ada software. Kemudian ada data, methods, dan people atau SDM atau pengguna. Hardware, fungsi dari hardware, perangkat keras berfungsi untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, manipulasi, analisis, dan menayangkan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Kemudian ada software membantu untuk melakukan fungsi query, edit, pengelolaan, dan menampilkan data SIG kepada pengguna. Kemudian ada data berfungsi sebagai sumber berupa sistem koordinat,
foto dan peta lama, serta data aspasial berupa statistik dan deskripsi. Kemudian ada metode. Metode berfungsi untuk memproses penyimpanan data, pengaplikasian dan penyimpanan data, kemudian pengelolaan data dan lain-lain. Dan terakhir adalah people atau SDM, berfungsi sebagai perancang dan pengguna SIG itu sendiri. Demikian untuk bahasan 3. Kita ke bahasan 4 dan 5. Unsur-unsur esensial atau SIG. Data dalam SIG. Data dalam SIG ada dikelompokkan menjadi 2 data, yaitu data spasial dan data aspasial atau non spasial. Data spasial merupakan data geografik yang berhubungan penampakan yang sebenarnya dari objek di permukaan bumi. Kemudian ada data aspasial atau non spasial. Data spasial ialah data yang membentuk tabel, yang mana tabel ini mempunyai isi informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Kemudian sumber dan jenis data. Data spasial itu sumber dan jenis datanya data citra satelit, ada peta analog, contohnya ini sebagian saja ya, data tabular, kemudian data survei. Kemudian ada lagi sumber data dan jenis data non spasial, ada pengukuran, laporan, tabel, dan grafik. Demikian untuk pembahasan sebagian 5. Sekarang kita masuk ke bahasan 6. Model data spasial dalam sistem informasi geografi atau SIG. Ada 2 juga model data pada SIG, yaitu model data raster. Model data raster menampilkan penempatan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matris atau piksel-piksel yang membentuk grid. Kemudian ada model data vektor, data yang direkam dengan bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, atau area, atau yang disebut dengan poligon. Kemudian ada perbandingan data raster dan data vektor. Model data raster, data yang menampilkan sisi ruang bumi dalam bentuk piksel atau picture element yang membentuk grid, peta, dan dihasilkan dari penginderaan jauh. Kemudian ada model data vektor, data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, kurva, atau poligon. Baik, sekian untuk pembahasan 6 dan kita masuk ke pembahasan 7, sistem koordinat. Sistem koordinat geografi digunakan untuk menunjukkan suatu titik di bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil pepotongan dari garis titik atau Y atau yang disebut dengan lintang dengan longitud atau X atau garis bujur sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah. Berikut contoh menghitung konversi titik koordinat Y dan X DMS to DD. Contoh konversi DMS to DD ini saya ambil titik koordinat dari toko Eger di Palu. Y sama dengan 0 derajat 53 menit 14.2 detik dan X adalah 119 derajat 52 menit 17.6 detik. Diketahui Y, D sama dengan 0, M sama dengan 53, E sama dengan 14.2. Konversi DMS ke DD dengan rumus yaitu D tambah M garing E bahagi 60 dan S bahagi 3600. Karena sudah diketahui data D, M, dan S yaitu 0 ditambah 53 bahagi 60 ditambah 14.0.2 bahagi 3600. Hasilnya adalah 0 tambah 0.88333 ditambah 0.0039426. Hasilnya adalah 0.887286. Kemudian kita menghitung X. D sama dengan 119, M sama dengan 52, S sama dengan 17.6. Konveksi DMS ke DD dengan rumus sama juga,
yaitu 0 ditambah 52 bahagi 60 tambah 17,6 bahagi 3.600. Kemudian hasilnya adalah 0 tambah 0,86666 tambah 0,00488. Hasilnya adalah 119,87154. Jadi hasil perhitungan konveksi DMS UDD dari titik koordinat Y dan X toko Eiger adalah 0,87872,819.87154. Demikian untuk contoh konversi DMS UDD. Kita ke sistem informasi sistem koordinat Mercator atau UTM. UTM berarti sistem menetapkan koordinat ke lokasi permukaan bumi, di mana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona. Pada sistem koordinat UTM terdapat berbagai pembagian waktu berdasarkan zonasinya. Di Indonesia sendiri terdapat 15 pembagian zonasi waktu, 9 di utara dan 9 di selatan. Berikut gambaran peta pembagian zona UTM wilayah Indonesia. Itu terbagi bagian bujur utara ada 46 sampai 54. Kemudian yang selatan 46 sampai 54. Contoh menentukan zona UTM. Zona UTM Kota Palu, kita ambil contoh zona UTM Kota Palu ya. 0 derajat 54 menit bentang selatan dan 11942 bujur timur. Itulah zona UTM Kota Palu. Rumus garis bujur 119 tambah 42 bahagi 60 ditambah 0 bahagi 3.600. Hasilnya 119 ditambah 0,7 tambah 60. Dan hasilnya adalah 119,7 derajat. Kemudian kita menghitung zona UTM dengan rumus 31 tambah bujur timur bahagi 6 derajat. Sama dengan 31 tambah 1197 derajat bahagi 6 derajat. Jadi 31 tambah 19,94 dan hasilnya adalah 50,95. Kemudian dibulatkan menjadi 51 S. Jadi zona UTM Kota Palu adalah 51 S. Demikian contoh menentukan zona UTM. Jadi zona UTM yang kita hitung tadi yaitu Kota Palu dengan zona UTM adalah 51 S. Sekian penjelasan tentang resume tentang SIG dengan resume yang saya buat. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng biar supaya dapat kode terus dari video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.